kriteria dalam proses evaluasi program pendidikan. Evaluator program memiliki berbagai peran, yaitu sebagai hakim, terdakwa, juri, pengacara, saksi ahli, detektif, pekerja sosial, atau reporter keadilan. Tentu saja pengambilan peran harus disesuaikan dengan waktu, tempat, dan jenis tindakannya dalam suatu kegiatan evaluasi yang utuh. Evaluator sebagai hakim, peran ini relatif pasif. Evaluator tidak aktif mengembangkan rancangan evaluasi dan tidak mengumpulkan data. Evaluator lebih banyak melihat pada informasi yang disajikan orang lain kepadanya, sehingga yang dilakukannya adalah menganalisis dan memikirkan ulang evaluasi yang telah dilaksanakan, berdasarkan itu dibuat suatu kesimpulan. Evaluator yang mengasumsikan diri sebagai hakim harus menghindari kesan gegabah atau congkak. Ia harus tetap hati-hati dan tidak membuat orang lain tersinggung dan kurang terhormat. Terkadang evaluator berperan bagaikan detektif pada saat ia melakukan kegiatan pengumpulan data, misalnya dengan cara mengadakan pengamatan partisipatif. Bahkan, evaluator harus bertindak adil dan objektif, bagaikan peran seorang hakim atau juri dalam pengadilan, terutama ketika evaluator harus mengemukakan dan melaporkan penilaian. Pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan kriteria evaluasi program pendidikan. Dalam penyempurnaan program pendidikan, perlu diadakannya suatu pertimbangan antara kurikulum baru dengan kurikulum yang lama. Kita akan mendapatkan gambaran hasil evaluasi yang lebih menyeluruh mengenai kurikulum baru dari segala seginya. Pentingnya evaluasi secara menyeluruh ini mencakup pula pada evaluasi dari segi biaya untuk melihat dari segi efisiensi program yang dikembangkan itu. Dikemukakan bahwa dalam rangka evaluasi terhadap kurikulum yang sedang dikembangkan, mengajukan dua pendekatan yang perlu diterapkan, yaitu mempertimbangkan setiap dimensi dari kurikulum baru tersebut dengan kriteria intern yang dikembangkan dalam kurikulum itu sendiri, melalui penentuan contingencies atau serangkaian situasi yang melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan atau kerugian yang ada pada akhirnya antara berbagai dimensi kurikulum dan penentuan antara keadaan yang diharapkan dengan keadaan yang nyata. Mempertimbangkan kurikulum yang baru tersebut dengan kurikulum yang lama, sedangkan yang terakhir dihubungkan dengan penyimpulan mengenai kebalikan program secara keseluruhan. A. Evaluasi formatif diadakan pada saat kurikulum atau program pendidikan itu masih di dalam tahap pengembangan di mana penyempurnaan masih terus dilakukan berdasarkan atas hasil evaluasi. B. Evaluasi sumatif dilakukan pada saat kurikulum itu sudah dalam keadaan siap setelah selesai menempuh fase pengujian dan penyempurnaan selama tahap pengembangan. Langkah pengembangan kriteria evaluasi program pendidikan. Evaluasi program pendidikan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Secara garis besar, tahapan tersebut meliputi tahapan persiapan evaluasi program, tahap pelaksanaan evaluasi program, dan tahap monitoring pelaksanaan program. A. Persiapan evaluasi program. Persiapan evaluasi program berupa penyusunan desain evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi, validasi menentukan jumlah sampel yang diperlukan dalam kegiatan evaluasi, dan penyamaan persepsi antar evaluator sebelum pengambilan data. B. Evaluasi program. Evaluasi program dapat dikategorikan evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Keempat jenis evaluasi tersebut memengaruhi evaluator dalam menentukan metode dan alat pengumpulan data agar proses pelaksanaan evaluasi program pendidikan berjalan dengan baik. C. Monitoring pelaksanaan evaluasi program. Dalam pelaksanaan evaluasi terdapat pemantauan atau monitoring dalam pelaksanaannya.
Langkah-langkah perencanaan evaluasi. 1. Menentukan tujuan evaluasi. 2. Merumuskan masalah evaluasi. 3. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. 4. Menentukan sampel. 5. Menentukan model evaluasi. 6. Menentukan alat evaluasi. 7. Merencanakan personal evaluasi. 8. Merencanakan anggaran. 9. Merencanakan jadwal kegiatan.